Bila kita ingin memahami kitab suci, maka perlulah kita mohon bimbingan Roh Allah, sehingga semakin hidup dalam kehendak Kristus yang menyelamatkan kita semua. Roh Kudus menggerakkan kita untuk membuka kitab suci, membacanya, merenungkannya, dan menjalankan sabda Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 4 September 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang-orang hidup yang membangkitkan Yesus hamba-Mu dari alam maut. Kami mohon iman bahwa segalanya dapat berubah. Berilah kiranya kami harapan baru dan bimbinglah kami agar dapat bersatu dengan Yesus Putra-Mu terkasih dan dengan semua saja yang mencari Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu.
Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus menumbuhkan iman kita semua. Roh Kudus mengarahkan kita supaya terbuka pada Yesus Kristus dan sabdanya serta ajarannya dan hidupnya. Campur tangan Roh Kudus memampukan kita mengalami buah-buah hidup beriman sebagaimana Tuhan Yesus sendiri. Jika tanpa Roh Kudus maka kita hidup tanpa cinta, kasih, dan persatuan. Bila kita ingin memahami kitab suci maka perlulah kita mohon bimbingan Roh Allah, sehingga semakin hidup dalam kehendak Kristus yang menyelamatkan kita semua. Roh Kudus menggerakkan kita untuk membuka kitab suci, membacanya, merenungkannya, dan menjalankan sabda Tuhan Yesus. Roh Kudus menggerakkan kita untuk mengunjungi orang sakit, orang miskin, papa, menderita, dan membantunya. Roh Kudus menggerakkan kita untuk mengunjungi orang-orang yang berada dalam penjara, orang yang menderita. Roh Kudus menggerakkan kita untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan tangan kita. Saudara-saudari, betapa kita ini hidup oleh kasih karunia Roh Kudus yang mengarahkan kita kepada Bapa dan mengikuti jalan Kristus. Berbahagialah menjadi orang-orang Katolik, tetaplah tekun dalam melayani dengan semangat salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena Putra-Mu telah Kau utus mendatangi kami sebagai lambang perjanjian-Mu. Kami mohon, semoga Engkau tetap bersabda kepada kami melalui sabda dan karyanya, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami dimanapun kami berada, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.